Halo, shalom, selamat malam teman-teman, selamat malam GBBTC Family, selalu Papa Mama dari BTC Kids, selalu juga sahabat Victory Counseling dan Virtuous Woman ya. Kita hari ini akan kedatangan biasa ya narasumber kita yang udah nggak asing lagi yaitu Ci Iliana. Nah hari ini kita tuh mau bahas sesuatu yang lagi ini banget ya lagi yang lalu itu sempat jadi trending topik nih ya, trending topik yaitu film layangan putus. Sebenarnya aku nggak mau bahas tentang filmnya ya, aku nggak mau bahas tentang filmnya, cuma judul kita hari ini tuh kan, oh hai Ci, Halo halo halo, Kak aku Mika. barusan menyapa-nyapa, para teman-teman yang ikut IG live nih. Sambil mengenalkan topik kita hari ini, yaitu kita lagi mau bahas the world of merit, ya, the world of the merit. Ini kedengarannya kayak judul film Korea ya, mungkin teman-teman kalau ada yang suka ngikutin, ini kayak judul film Korea. Memang idenya didapat karena lagi seru nih ya Ci ya, beberapa bulan ini hot issue trending topiknya tentang film yang bergenre keluarga, pernikahan, dan hubungan relasi antara pasangan ya. Jadi makanya menarik banget ini untuk kita membahas topik ini, the world of the married. Kami di sini nggak bahas tentang filmnya atau karakternya, tapi kita lebih mau ngebahas tentang gimana sih kita melihat pernikahan kita, melihat keluarga kita hari-hari ini gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya kita mau Betul. sapa teman-teman dulu ya Ci ya. Kayaknya udah ada beberapa Oke. yang join nih. Halo, Shalom. Siapa nih ya? Kak Mary, Kak Mike, lu ada uh, Keloko, Yanita. Halo, Shalom. Selamat malam. Apa Malam. kabar? Malam semuanya. Moga-moga hari ini kita bisa sama-sama belajar sesuatu ya dari IG live kita hari ini. Oke, Ci. Nah, ini dia nih. Kita mau mulai. Kita mulai aja ya. Nah, Oke, seperti oke. yang tadi aku buka gitu ya, bahwa hari-hari ini topik tentang pasangan, pernikahan itu lagi banyak diangkat gitu ya, karena ada film yang lagi ngetren ini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita buat teman-teman yang mungkin nonton film, baik itu The World of the Married atau Layangan Putus, mungkin bisa agak gemes-gemes gitu ya. Gemes-gemes ini kok bisa begini gitu ya, nggak nyangka sebenarnya film-film ini kan, kedua film ini menggambarkan keluarga yang harmonis, pasangan yang Betul. sukses gitu ya. Terutama Ya. yang saya sih yang berkesan banget itu memang film Korea itu ya, pasangan yang harmonis, mereka sama-sama sukses, nggak pernah nggak terlihat ada konflik dalam rumah tangganya, tapi kok bisa gitu loh terjadi perselingkuhan yang akhirnya mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangganya, yang ujungnya tuh wah pokoknya dramanya luar biasa deh. Nah, ini membuat kita sih refleksi ya Ci ya, membuat kita refleksi. Kalau saya sih membuat saya refleksi juga sama pernikahan saya gitu, karena usia pernikahan mungkin udah lumayan uh, banyak ya, udah lumayan banyak, udah 15 ke atas. Nah, Ci, tapi yang aku pengen bahas nih sama Mama Cici nih ya, eh, Mm-mm. pernikahan yang kelihatan sempurna gitu ya Ci, di luarnya kelihatannya nggak ada apa-apa, nggak ada KDRT, nggak ada apa, tapi kok bisa ya Ci ya, bisa gitu terjadi perselingkuhan. Berarti kan ini menunjukkan bahwa um, tidak ada yang imun gitu ya, tidak ada pernikahan Betul yang banget. kebal, betul nggak Ci? Betul, betul, betul. Betul ya. Apa yang Nah tampak terus, di luar belum tentu ya. hmm, Sebenarnya itu menggambarkan relasi yang sesungguhnya di dalam pernikahan nah ya Kak Mika ya. betul, betul, iya. Jadi nggak ada yang imun, jadi kita semua harus ngecek gitu ya, harus sama-sama Waspada. mungkin waspada ya, bukan curiga ya, Waspada. karena ada juga yang Waspada bilang dengan ini jadi, kondisi iya, relasi ya. waspada dengan Mm. ya kondisi dan relasi dalam pernikahan kita. Nah, Dan ini merawat yang ya. sering dan merawat, Merawat. oke, dan merawat. Jadi waspada dengan kondisi pernikahan kita, lalu kita merawat pernikahan kita. Nah, ini nih yang sering statement yang sering muncul nih ya, perselingkuhan itu sering dianggap jadi penyebab dari kerusakan rumah tangga. Menurut pandangan Cici gimana? Sebenarnya betul, perselingkuhan itu, mmm,
merusak rumah tangga. Itu betul banget sih. Hmm. Hanya saja sebenarnya poin utamanya yang merusak rumah tangga satu-satunya bukan perselingkuhan atau bukan Hmm. atau poin utamanya bukan perselingkuhan itu sendiri. Namun sebenarnya relasi di dalam pernikahan, relasi suami istri yang Hmm. memang mungkin relasi itu tidak sehat gitu. Relasi itu nggak sehat, Oke. kemudian diabaikan, lalu ada pemicu, ada kesempatan, dan terjadilah perselingkuhan. Nah, Oh, kalau kita oke. mau menelusuri lagi, masalah yang terjadi dalam rumah tangga seringkali orang berpikir masalah itu muncul pada saat menikah. Namun kalau Hmm. sebenarnya ditelusuri, masalah pernikahan itu bukan terjadi pada saat kita menikah. Sebenarnya masalah pernikahan itu terjadi dari jauh sebelum kita menikah, yaitu bagaimana kita pribadi-pribadi yang memasuki pernikahan. Kalau seandainya kita pribadi-pribadi yang memasuki pernikahan adalah pribadi yang bermasalah, belum selesai dengan Hmm. dirinya, kemudian Hmm. punya luka, lalu juga mungkin ada emotional needs yang tidak terpenuhi. Prinsipnya adalah pribadi yang belum selesai dengan dirinya atau bermasalah. Lalu menikah. Nah, pada saat menikah, berarti tanpa disadari kita membawa masalah masuk ke dalam pernikahan kita. Dan Hmm. karena pribadi yang bermasalah itu menikah dengan eh, berelasi di dalam pernikahan, maka relasi itu pun menjadi bermasalah. Dan situasi dalam pernikahan sebenarnya tanpa disadari, relasi pasangan suami istri, kemudian bagaimana relasi antara orang tua anak, disitulah Hmm. menghadapi masalah-masalah. Gitu kami ke. Oke. Wah, ini dalam banget nih ya, teman-teman. Jadi masalahnya itu bukan ketika waktu kita menikah lalu di dalam pernikahan itu ada masalah, tapi justru Betul, ditarik sebelumnya itu bisa ada hal-hal yang harusnya kita beresin sebelum kita menikah kali ya. betul Tapi kita banget. nggak selesaikan, jadi menumpuk, menumpuk, menumpuk. Aku pernah dengar salah satu analoginya tuh kayak gunung es, bener nggak sih, Ci? Jadi kayak Betul, yang nampak di luar itu ya perselingkuhan gitu ya, tapi di ya. bawahnya tuh sebenarnya banyak banget masalah-masalah yang nggak terselesaikan ya. Wah, Betul, betul, ini jadi betul. Ya, membuat membuat kita aware ya, Ci, ya, betapa pentingnya kita sebagai pribadi yang dewasa ketika kita mau menikah, kita selesaikan dulu nih ada luka apa gitu ya, Ci. Ada emosional, tadi kan aku catat punya luka, ada emotional needs yang belum terselesaikan. betul, Itu betul. bisa, jangan sampai kita membawanya masuk ke dalam pernikahan. Pernikahan. Betul. Hmm. Sehingga kalau kita membahas tentang perselingkuhan, Hmm. seringkali yang dibahas itu masalahnya perselingkuhannya. Tetapi Hmm. sebenarnya kalau kita mau telusuri, kita mau explore, itu adalah bagaimana relasi suami itu sendiri, relasi suami istri itu sendiri. Oke. Iya, Oke. jadi bagaimana kehidupan pernikahan selama ini. Mungkin juga Hmm. ada yang terabaikan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ada hal-hal yang Nah, tidak pernah dibahas satu dengan yang lain. mungkin kalau itu diselesaikan bisa menyelamatkan pernikahan gitu ya, Cie. Jadi Betul banget. nggak hanya mengurusin ini apa perselingkuhannya gitu ya, benar nggak? Betul, betul, Jadi betul. Tidak hanya aku mengurus jadi mengurus perselingkuhannya saja. Iya, aku betul, jadi ingat betul. aku jadi ingat film itu ya, film memang film Korea yang The World of the Film. Married itu. Jadi memang Oke. sepanjang film itu diceritakan kehebohan mereka untuk like balas membalas, saling sakit menyakiti gitu ya. Tapi memang tidak pernah dibahas akar kenapa sih sampai terjadi ini. Nah, itu mungkin fenomena yang sering terjadi juga ya sama pasangan ya, yang diributin masalah perselingkuhan tapi nggak lihat ke dalam dan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Gitu ya, Ci Iya, ya? betul banget. Jadi, Keren banget. kalau saling menyakiti itu sebenarnya mereka kan ada luka, ada kepahitan, ada emotional needs yang tidak terpenuhi, ada kebutuhan kebutuhan lain yang tidak terpenuhi, tetapi tidak diselesaikan, lalu tidak dibahas bersama-sama. Yang ada munculnya adalah perilaku-perilaku yang saling melukai, kemudian saling Hmm. membalas, kemudian Hmm. perilaku-perilaku yang mencari jalan keluar di luar. Dan akhirnya itulah salah satunya perselingkuhan menjadi salah satu solusi bagi mereka. Namun Oh, sebenarnya solusi yang kelihatannya solusi, tetapi itu justru membawa masalah di dalam keluarga, Kamika. jadi buat buat pribadi-pribadi yang terluka ini sebenarnya perselingkuhan itu adalah cara mereka untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Buat mereka itu Betul, kayak oke,
gue bini aja deh gitu ya, biar selesai. Iya, iya. Misalnya nggak cukup diperhatikan sama pasangan, ya udah cari lain gitu, gitu seperti itu ya. Betul, 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 Oh, oke. betul. Jadi sebenarnya kita harus really get to the root of it gitu ya, harus dapat akarnya dalam rumah apa? Dalam rumah tangga itu Keluar, apa ya, gitu ya, dalam betul, betul. keluarga. Nah, Dan juga tapi terutama ya, kita pribadi, kita perlu paham pribadi kita ya. kita juga, ya. Karena, Jadi kita karena, oke. karena Gimana sih gimana? di dalam kalau misalnya di survei gitu ya, Mm-mm. perselingkuhan, ada pribadi-pribadi yang memang high risk loh akan perselingkuhan. Oh, high Iya, risk. high risk. Jadi kita perlu Oh, cek juga latar belakang dari kita. Karena latar belakang tertentu, hmm? faktor-faktor tertentu atau pengalaman-pengalaman tertentu atau pola asuh tertentu itu Mm-mm. sebenarnya bisa apa ya istilahnya ya, tipe yang Meningkatkan high risk risiko. untuk melakukan perselingkuhan. Iya, iya betul, waspada Meningkatkan untuk risiko. hal itu. Ya. Ya, Jadi ya benar. seperti yang tadi di awal kita bilang kan nggak ada yang kebal, tapi ternyata Betul, maksudnya ada juga yang punya risikonya lebih tinggi gitu ya. betul, Nah, betul. teman-teman semua mungkin boleh nih dicatat gitu ya. Siapa tahu buat check up our marriage sendiri ya, pernikahan kita sendiri, cek aja apakah Iya, kita ini high risk atau pasangan kita high. Tapi kita dulu lah ya, kita dulu kita nggak usah dulu, lihat iya. pasangan kita ya. Karena Kita kan nggak kita usah perlu uh, perlu mengelola kecenderungan kita, perlu ya. mengelola diri kita terlebih dulu. Jadi Oke, ada oke. apa ya namanya personal pattern yang bisa Oke. memprediksi bahwa perlu diwaspadai untuk terjadinya perselingkuhan pada saat memasuki kehidupan pernikahan. Saya ini mengambil dari sebuah buku yang berjudul Torn Asunder. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih sambil saya bertanya ya, saya bertanya. Mm-mm. Apakah kita dibesarkan di dalam keluarga yang memang terikat di dalam alkohol? Jadi seseorang yang punya latar belakang keterikatan Hmm. kepada alkohol. Kemudian Mm-mm. bahkan juga anak yang dibesarkan oleh orang tua yang cenderung kontrolnya tinggi, disiplinnya Oke. tinggi, terlalu strict dalam disiplin, bahkan juga ada parental abuse terhadap anak. Jadi anak yang Wow. dikontrol kuat oleh orang tua. Nah, orang tua yang Hmm. otoriter, ya. Kalau kita dibesarkan di lingkungan orang tua yang otoriter, nah ini juga sebenarnya high risk. Kemudian Hmm. juga apakah kita ini semasa pertumbuhan kita pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual Oke. ini kan bisa berbicara mungkin kita nih pernah disentuh dan di sini diperlakukan tidak sopan dan ini Mhm. misalnya contohnya ada anak yang dilecehkan oleh pengasuh, kemudian Hmm. oleh keluarga Hmm. lain, kemudian juga oleh supir atau mungkin dari guru les dan sebagainya. Nah, seseorang Iya, yang iya. punya latar belakang pernah mengalami pelecehan, ini ada apa ya istilahnya resiko Kayaknya nanti di dalam resiko. pernikahan pada saat Oke. mengalami permasalahan dalam relasi memiliki kecenderungan ke arah sana. Oke. Walaupun ini tidak bermaksud labeling ya, tidak bermaksud labeling, Iya, iya. tapi kita perlu waspada. Ada Kemudian ya. juga kemudian juga seseorang yang memang sejak masa mudanya itu cenderung untuk terikat dengan majalah-majalah Hmm. pornografi, kemudian video-video pornografi seperti itu. Nah, lalu ada lagi uh, Mhm. termasuk juga pada saat belum menikah, seseorang itu sudah melakukan atau suka melakukan hubungan seks di luar nikah sebelum menikah. Ini pun ada Mhm. kecenderungan uh, yang menjadi resiko ya, high risk di dalam nanti pada saat di dalam pernikahan itu akan berselingkuh gitu. Lalu kemudian ini dari history sejarah kehidupan kita. Kemudian juga ada lagi yang perlu diperhatikan yang mungkin kita nih figur-figur yang kita teladani. Misalnya Mhm. orang tua. Orang tua biasanya kalau seandainya orang tua pernah selingkuh, ini kan family origin inventory ya. Iya, iya, Nah, iya. ini juga yes, bisa ada kemungkinan nanti saat anak dewasa pun melakukan hal yang mungkin serupa. Kenapa? Karena yang anak lihat, contoh yang dilihat itu adalah
pada saat terjadi konflik dalam rumah tangga atau ada masalah-masalah dalam relasi suami istri, mencari jalan keluar untuk mencari pasangan yang lain. Ini yang anak lihat. Walaupun Jadi itu anak dilihat tersebut, dari ya contoh keluarga ya. betul, betul. Walaupun sang anak nggak kepengen dan terluka, namun pada saat nanti dia menikah, kan dia juga menghadapi masalah rumah tangga, betul? Dan yang tertanam itu adalah gimana ya jalan keluarnya, gimana ya jalan keluarnya. Dan kalau dia tidak belajar sesuatu yang baru, jalan keluar yang sehat, maka dia teringat, oh, melarikan diri dari masalah, mencari jalan keluar sesuai dengan yang dia teladani dari orang tuanya. Walaupun sebenarnya nggak mau gitu. Nah, kemudian juga penting banget ya Kak Mika ya. Nah, kemudian juga nih di Jadi sini. jadi Kenapa? ingat juga sih ingat yang tadi Ya, Cici kan bahas tentang family origin inventory ya. Berarti ya, apa sih yang orang tua kita terjadi sama orang tua kita itu bisa terulang lagi sama kita karena kita melihat pola ya, pola mereka betul. menyelesaikan masalah, pola mereka berkomunikasi dalam pernikahan. Jadi ingat itu film sebenarnya. Sebenarnya film Oh, itu gimana cukup ya? dalam ya, maksudnya memang drama-drama biasa lah ya, drama-drama yang serem-serem gitu ya. Tapi dia tuh cukup detail menjelaskan bahwa di balik perilaku itu ternyata sebenarnya ada ceritanya. Jadi contohnya nih ya, si suami itu ternyata kalau di waktu terakhir-akhir tuh diketahui tuh ceritanya bahwa dia itu ditinggal sama papahnya gitu. Jadi papanya Oh, tinggalin dia ya. Papanya waktu dia kecil, papanya nggak ada tinggalin dia. Nah terus juga dia tumbuh sama seorang ibu yang mungkin ini ya tadi ya membuat dia jadi nggak ada kontrol. Tadi aku kan baca ya Cici yang bilang ada melakukan seks pranikah, terikat majalah porno. Itu kan berarti menunjukkan orang-orang yang memiliki kontrol diri yang kurang gitu ya. oh Nah iya memang Kak Mika, betul, 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 betul. hmm, Itu tuh satu penting loh. Salah satu yang high risk di dalam perselingkuhan di kemudian hari pada saat menikah itu adalah seseorang yang di masa pertumbuhannya dia tidak terlatih untuk mengontrol diri atau mengelola diri. Jadi orang yang jadi memang kayak senang dibiarin melanggar ngapain aja gitu. aturan, iya, Oh, melanggar oh, aturan, oh, oh. melanggar batas, artinya kan dia apa yang dia inginkan, dia selalu Didapat. mendapatkannya dan dia tidak peduli aturan-aturan atau moral yang ada. Sehingga pada saat menikah, sebenarnya ada value yang perlu dipegang sama-sama dan value itu dianggap nggak ada sama dia. Nggak Dia ada, jadi langgar, dilanggar aja. berselingkuhlah dia. Nah, itu Ya, menarik tuh. Karena itu kan dibentuknya dari sejak kecil ya. betul, Apa, betul banget. apa ya, jadi boundaries gitu ya cara dia untuk Betul. tahu batasan yang mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, di film itu tuh dijelasin ternyata. Kita kan gemes gitu ya. Kenapa sih nih suaminya kok istrinya begini baik? Kenapa dia begitu? Nah, tadi satu, karena dia ditinggal sama papahnya ya. Mungkin kehilangan figur ayah. Dua, jadi tuh memang kecil banget tapi aku nangkep tuh waktu itu. Jadi memang dia tuh tinggal sama mamanya dan mamanya ini sepertinya di film itu diceritakan bahwa mamanya ini selalu ngebelain dia dan membiarkan dia jadi kayak nggak pernah Melakukan apa negur yang dia gitu. mau. Melakukan Iya, apa yang dia berbuat mau apa yang ya. dia mau. Bahkan Ah, dalam oke. dalam kondisi ketika dia sudah berselingkuh pun dia mamahnya ini menyalahkan istrinya, menyalahkan kondisi gitu-gitu. Nah, itu bisa juga ya membuat seorang anak itu jadi tidak tahu batasan gitu ya, tidak tahu apa yang Betul. wow. Jadi panjang, Tidak tidak ternyata bisa mengontrol diri juga. akarnya jadi panjang dan banyak. Betul, Iya, betul, iya. betul, betul, betul. Oh. Kemudian ada lagi loh, yang sering kali kita nggak sadar waktu saya baca, saya Hmm, kaget juga. hmm, Ternyata kalau ada seseorang yang punya kecenderungan, dia tuh kalau stres, dia nggak tahu cara menyelesaikan stresnya hmm, dengan sehat. Lalu kalau hmm, dia tuh marah, dia sedih, nah dia itu tidak bisa mengelola emosinya secara sehat. Jadi emosinya sering hmm, dipendam, di repress gitu ya Kamika ya. Kemudian hmm, tampak luarnya baik-baik saja, kemarahan yang disimpan, kesedihan yang hmm, disimpan, terus udah gitu, itu kan menumpuk. Nah, pada saat hmm, menumpuk, tanpa disadari pada saat menumpuk, maka dia kan akan mencari jalan keluar hal-hal yang membuat dia nyaman, menyenangkan dia, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Dan salah hmm. satunya ke area pornografi, seperti itu. Oh, oke. Ke area-area hal-hal tersebut. Nah, lalu pada saat di dalam pernikahan, dia kan tidak punya skill untuk
mengelola emosinya dia, mengelola stresnya. Dia juga tidak punya skill bagaimana mengekspresikan emosinya dan mengungkapkan. Kemudian akhirnya salah satu cara untuk menyelesaikan stresnya, mencari jalan keluar dan ada kesempatan ketemu orang lain yang mungkin menghibur. Iya, iya, Ya, iya. seperti itu. Iya, iya. Pokoknya itu Nah, apa ya, singkat, apa obat singkat untuk menyelesaikan masalah dia saat itu gitu ya. saat Tapi itu, sebenarnya iya, iya, iya. oh, Memberikan ya memang kesenangan saat itu ya. sangat saat ya. Jadi ya Ya. sebenarnya itu cara karena dia nggak tahu cara untuk mengelola stres dan emosi dia. Betul, Kalau betul. misalnya ini berpengaruh nggak, balik lagi tuh ya ke cerita tadi kan tuh si suaminya tuh ditinggal sama papahnya gitu ya. Jadi otomatis Mm. sebenarnya ada luka ya, ada Ya, luka ya. pribadi ya. Itu juga bisa ya, bisa Oh, menjadi iya. risk juga ya. Ya, bisa, bisa. Jadi gini, ada yang menarik juga nih. Seseorang kan setiap pribadi nih, seseorang ya, setiap pribadi lah, Hmm. kita tuh punya kebutuhan emosional, kebutuhan dihargai, kebutuhan diterima, kebutuhan Hmm. dikasihi, kemudian kebutuhan akan relasi, relasi yang intim. Hmm. Awalnya kebutuhan ini kita mendapatkannya dari orang tua, dari hubungan Hmm. dengan orang tua. Bagaimana tangki Hmm. emosi kita dipenuhi kasih, penerimaan, penghargaan, kasih tanpa syarat itu dari orang tua. Lalu sebagai seorang anak, kita nggak mendapatkan, ini pola asuh Hmm. ya, Ya, sebagai masuk. seorang anak kita nggak mendapatkan, jadi kan tangki emosi kita defisit nih. Saat seseorang tangki emosinya defisit, maka dia akan haus, menjadi pribadi yang haus, mencari sesuatu untuk mengisi tangki emosinya yang Hmm. defisit. Lalu dia berpikir bahwa kalau saya menikah atau pasangan, ya sebelum sebelum menikah lah, pacar itu adalah jalan keluar untuk mengisi tangki emosi saya yang defisit. Gitu. Iya, iya, betul, betul. Pacar itu akan membuat saya lebih berharga. Kemudian Hmm. selama ini yang tertolak di rumah, kemudian ketemu pasangan atau ketemu pacar atau teman yang wow dia menghargai saya, menerima saya, langsung saat itu merasa tangki emosinya Penuh. terpenuhi dan akhirnya dia Hmm. nggak mau melepaskan dan lalu dia membangun hubungan sama dia. Ini Hmm. pacaran yang didasarkan untuk memenuhi tangki emosi yang defisit. Lalu Oh, pada oke, saat oke. di dalam hubungan kan pasti ada konflik, ada hal-hal yang akhirnya perlu penyesuaian. Nah, skill penyesuaian ini dia tidak punya. Yang ada adalah bagaimana hasrat saya dipenuhi, bagaimana hasrat saya dipenuhi. Tetapi Jadi dia menuntut juga, gitu ya, ya menuntut untuk betul, dipenuhi terus. menuntut. Ya, Oke. tapi dia nggak bisa mengelola dirinya untuk berproses dan pulih. Akhirnya putuslah, Hmm. dia mengecewakan, dia nggak sesuai dengan Oke. standar saya gitu ya. Hmm. Terus putus. Putus sama lagi yang lain, pacaran lagi sama yang lain. Terus ketemu, wah kayaknya dia menghargai saya nih, kayaknya dia ideal banget. Kan dia kan rindu akan sesuatu yang intim, intimasi yang dia nggak Iya, dapatkan dari iya, orang iya. tua, betul ya. Lalu akhirnya pacaran lah, terpenuhi di awal. Dan di situ nanti ada Hmm. penyesuaian, penyesuaian, penyesuaian. Skill untuk penyesuaian itu dia tidak miliki, karena kan dia hanya mengisi tangki emosinya yang defisit. Nah, itu Hmm. dilakukan dan akhirnya pola seperti ini pada saat memasuki pernikahan, dia berpikir pasangannya itu adalah seseorang yang akan menyembuhkan, pasangan itu adalah seseorang yang akan Hmm. mengisi tangki emosi. Dan ternyata saat memasuki pernikahan, kan itu ada penyesuaian, ada gesekan, ada Iya, iya, iya. konflik, ada pembentukan untuk kita tuh kalau ada konflik tuh bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik, bagaimana mengungkapkan keinginan. Nah, ini tidak Hmm. dimiliki sehingga akhirnya jalan keluar yang sama dia lakukan dengan mencari orang lain, Mencari orang mencari orang lain. lain. Ya, ya, ini Hmm. adalah kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Dan tentunya pada saat seseorang menikah, kan pasangan itu bukan orang yang sempurna. Iya, Pasti betul, betul. ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, pada saat melihat perbedaan, nggak bisa mengelola perbedaan itu, langsung melihat apa yang tidak terpenuhi dari pasangan, bukan dibicarakan, kemudian bukan mengelola diri, tetapi
mencari yang lain untuk memenuhi yang tidak didapatkan dari pasangan. Nah, ini juga perlu di apa ya, self check up ya kami ke ya. Gimana nih Iya, kalau ya, di film berarti itu? itu Di film. ekspektasinya juga tinggi juga ya. Berarti ekspektasinya cukup tinggi ya. Kalau orang-orang yang memiliki emotional needs yang tidak terpenuhi, dia akan punya ekspektasi yang tinggi sama pasangannya. Dan ketika pasangannya ini nggak dapet, dia cari tempat lain. Ini Betul, betul, betul. gitu ya. Menarik sih. Nah, kalau di film itu aku ingat bukannya bolak-balik jadi ingat lagi karena memang digambarkan dalam film itu tuh sang istri itu memang lebih dominan. Jadi kayak Hmm, dia lebih bagus, of course penghasilan juga lebih gitu ya. Kita jadi gemes kenapa ini udah istrinya udah sempurna banget nih. Tapi kenapa carinya yang lebih muda, yang ya memang sih ya lebih muda gitu ya. Tapi yang aku jadi apa? Jadi bisa nangkep mungkin yang dengan pasangan yang lain ini dia bisa memenuhi kebutuhan emosinya gitu ya, walaupun istrinya ini terlihatnya sempurna gitu ya Cia. em, bisa. Tadi saya dengar dari Kamika ceritanya istrinya sempurna, istrinya juga sukses gitu ya. Yang selingkuh adalah suaminya. Kalau dilihat secara kasat mata kurang apa gitu ya. Iya, Mung- emosi. Nah, kita coba cek cek lagi Hmm. untuk self check up diri kita. Misalnya kita bayangkan seseorang yang minder, kan memang minder, Hmm. minder gitu ya. Misalnya kalau kita lihat Hmm. dari sejarah kehidupannya, dia itu saat waktu kecil nggak ada figur papa gitu. Mungkin jadi Kemudian minder juga, ya, hmm, rendah oke, rendah apa harga dirinya rendah. maybe kah orang tuanya terlalu mengontrol nggak? Yang pasti sih Ada yang anak yang di, yang ya kelihatan sih misal. yang pasti dibelain terus itu. Oke, oke. Misalnya ada pribadi yang misalnya minder. Kemudian nanti pada saat melihat pasangannya, kemudian dia membandingkan Hmm. diri dengan pasangannya, dia Hmm. minder, dia merasa tidak berharga. Lalu Hmm. ketemulah orang yang membuat dia tuh merasa berharga. Nah, disitulah akhirnya kan emosional need yang tidak terpenuhi dari pasangannya dan dia merasa tuh dipenuhi oleh orang lain. Mungkin, mungkin itu bisa bisa Mungkin terjadi ya. juga. Bisa Mm-mm. jadi juga ya, itu salah satu risk faktor ya. Betul, betul, Aduh, betul. iya iya iya. Kadang-kadang kan seringnya kan menyalahkan orang ketiganya dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita refleksi juga diri kita sebagai pasangan kita bagaimana gitu ya Ci ya. Betul, Itu yang lebih betul, penting betul. ya Betul, daripada betul. membuat kegaduhan dan membuat ya jadi suasananya bukan malah jadi lebih baik tapi jadi lebih nggak lebih lebih parah lah ya, lebih lebih membara Betul, betul, betul. gitu-gitu. Sehingga kalau misalnya sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita tuh ada hal-hal yang perlu diproses, Hmm. alangkah baiknya kita mencari pertolongan, kita memiliki support system. Ya, itu penting banget. Itu penting banget. Itu penting banget sih soalnya dari tadi ya aku catat beberapa hal gitu ya, dan yang aku garis bawahi besar itu adalah kita butuh banget skill gitu ya, skill baik Mm-mm. untuk menghadapi konflik, baik mengeluarkan menyatakan emosi, skill membangun hubungan, skill dalam pernikahan tuh ternyata butuh banyak skill. Nah kita kan mungkin nggak semuanya kita diperlengkapi dengan skill-skill itu ya kan, toh kita dari keluarga yang berbeda-beda. Itu bagaimana sih bisa belajar atau adakah eh, tempat atau apa gitu yang kita bisa Iya, belajar skill ini karena iya kayak seperti, cukup penting ya karena punya skillnya ya. benar banget. Karena tadi sempat ada satu kalimat yang kita sempat bahas sama-sama ya, bahwa Hmm. masalah dalam pernikahan itu tidak dimulai di dalam pernikahan sebenarnya, bukan muncul di dalam Hmm. pernikahan. Tapi masalah pernikahan itu sebenarnya sudah ada sejak dari sebelum menikah, yaitu Hmm. bagaimana pribadi pribadi individu yang akan memasuki pernikahan tersebut. Hmm. Sehingga penting banget saat kita tuh sebelum memasuki pernikahan, kita ada istilah pulih dulu dengan diri kita sendiri. Jadi Hmm. kita paham tentang diri kita. Kita tuh ada luka yang belum terselesaikan dengan orang tua. Karena kalau kita Iya. membawa luka masa lalu,
misalnya relasi kita dengan orang tua tidak baik, lalu belum terselesaikan dan belum diproses, itu akan diproyeksikan terhadap pasangan kita. Itu penting banget. Jadi, apalagi kalau kita tuh luka terhadap orang tua yang berbeda jenis kelamin. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku kepada pasangan kita yang berbeda jenis kelamin. Contoh, misalnya saya tuh bagaimana melihat papa saya. Lalu papa saya itu adalah seseorang misalnya papa saya itu seseorang yang kata-katanya kasar misalnya. Lalu saya akan melihat bahwa wah, pria itu kata-katanya kasar, itu kan tertanam di dalam seorang anak. Itu cara pandang terhadap pria yang dibangun dari bagaimana dia melihat orang tua yang berbeda jenis kelamin. Atau misalnya ada seorang anak melihat papanya berselingkuh, misalnya anak wanita melihat papanya berselingkuh. Lalu tertanam tanpa sadar di alam bawah sadar bahwa pria itu hati-hati, nanti bisa berselingkuh. Itu kan message, pesan yang tersimpan di alam bawah sadar. Jadi pada saat melihat pria nanti ke pasangannya ataupun ke suaminya, itu ada alarm. Hati-hati, pria itu belum tentu setia. Hati-hati, nanti akan berselingkuh. Itu ada alarmnya. Terus ya, betul, betul. Terus insecure gitu ya. Nah, ini kan mempengaruhi perilaku di dalam relasi. Misalnya terlambat pulang, terus terlambat pulang, alarmnya udah ke sana. Jangan-jangan, padahal kan belum tentu. Tapi ini kan karena pengalaman masa lalu. Jangan-jangan. Nah, ini dibentuk dari bagaimana relasi anak dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Ini perlu pahami banget. Kemudian misalnya ada anak yang dibesarkan dari orang tua yang nadanya selalu tinggi gitu ya. Kalau marah nadanya tinggi. Lalu kan dia trauma dengan nada tinggi, atau dia kaget, atau dia nggak suka, atau dia terluka dengan orang tua yang bicaranya nadanya tinggi. Dan tanpa sadar, ini terproyeksi ke pasangan. Sehingga, kalau misalnya pasangan nada tinggi, itu udah langsung kitanya emosional, gampang sensitif, dan kita jadi marah kepada pasangan. Padahal belum tentu nadanya sedang tinggi. Baru naik sedikit, kita udah langsung overreaction. Tensi. Iya, karena apa? Karena ternyata kita pernah punya luka dengan masa kecil kita, di mana relasi dengan orang tua kita itu tuh kita terluka dengan nada tinggi. Jadi ini kan jadi sumber konflik. Ketemu orang lain yang nadanya mungkin asik banget, enak diajak ngomong. Wah, ini dia nih yang saya nggak dapatkan nih. Kalau di rumah nada tinggi saya nggak tahan gitu. Nah, ini kan contoh. Lalu misalnya kayak ada anak pria, terus udah gitu kan kita wanita ya nih ya, lihat mamanya sebagai figur wanita yang dominan banget, kemudian mengerikan. Ini kan figur dari anak pria bagaimana melihat sosok wanita. Wanita itu pribadi yang membuat nyaman atau yang mengerikan. Lalu nanti pada saat menikah, dia lihat istrinya itu adalah wanita itu adalah pribadi yang mengerikan. Jadi kan menjadi pria yang takut sama istri ya, suami takut istri. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya, itu tidak selalu terjadi, tapi itu resiko high risk lah ya, Cia. Itu ada tendensi bisa resiko tinggi gitu ya. Lebih ke arah bagaimana kita berelasi dengan pasangan itu, kita memproyeksikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin tanpa kita sadari. Nah, dari tadi udah banyak sekali nih dibicarakan ya, faktor-faktor high risk-nya, baik dari ada yang aku catat ya, ada parental abuse, atau yang orang tua yang kontrol dan otoriter, lalu ada sejarah pelecehan seksual, sejarah terikat pornografi dan seks pranikah. Banyak banget nih faktor-faktornya nih ya. Nah, tapi kalau dilihat ini semua, ada ininya juga ya, Ci, ada benang merahnya itu kepada pola asuh ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ya ada dampak gitu ya, ada dampak ketika orang tua dalam pernikahannya tidak harmonis, itu bisa mengulangi, pola itu bisa terulang lagi kepada anak-anaknya. Betul ya? Betul banget, betul banget. Jadi
ini sesuatu yang harus penting sekali ya, karena kita nggak Iya. mau, sebagai orang tua tentu kita nggak mau ya anak kita tuh mengalami dampak-dampak dari konflik kita secara rumah tangga gitu ya. Betul, Tapi kalau betul. sendiri melihatnya ya, apa sih dampak perselingkuhan sama anak? Oh, oke, oke. Ya, pasti sangat berdampak sekali. Jangankan orang tua yang berselingkuh, relasi orang tua yang tidak sehat aja itu akan sangat Hmm. mempengaruhi psikologi anak. Betul nggak Kak Mika ya? Betul banget. Kalau di aku pelayananku dalam kelompok kecil tuh ya, ada lah ya orang tua yang cerita bahwa em, belum sampai bercerai, belum sampai berpisah, bukan berselingkuh juga, KDRT, hal-hal seperti itu, Hmm, mm, anaknya tuh perilakunya jadi agresif, jadi tidak terkendali, eh, ya seperti itulah ya dampak-dampaknya kalau ada konflik di dalam eh, di antara suami dan istri. Akhirnya dampak yang merasakan itu anaknya gitu ya, yang benar-benar apa sih kayak yang keluar gitu loh Ci, yang ya, ya. termanifestasi Saya jadi gitu ingat ya. juga, saya jadi ingat saya pernah belajar parenting gitu. Lalu di pembelajaran parenting itu sempat ada dua kalimat deh yang membuat saya tuh perlu refleksi. Kadangkala kalau kita belajar parenting, rasanya kita ingin mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak ilahi, betul ya? Terus kita tuh Betul. belajar teori-teori cara-cara untuk membentuk anak kita. Dan tanpa sadar teori cara-cara itu kita juga ingin membentuk anak kita sesuai dengan yang kita harapkan sebenarnya Iya, sih. iya. Iya, Padahal iya. sebenarnya parenting itu kan adalah kita menjadi alat Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan seorang anak untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak panah yang akan um, mencapai panggilan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan, bukan yang orang tua inginkan. Setuju nggak Kak Mika? Betul. Jadi nggak hanya lewat yang kita omongin, tapi lebih kepada kita nih sebagai alat ya. Iya, Kita sebagai alat, betul. kita kasih contoh Diberi apa, kepercayaan, iya, ya, betul-betul. kita kasih contoh Dan, apa, apakah mm, dalam pernikahan kita menjadi contoh buat anak-anak kita gitu ya. betul. Dan yang Karena yang ada kalimat, sorry, ada kalimat yang nggak penting apa-apa. lagi adalah gini. Kalau seandainya ada permasalahan di dalam perilaku anak, gitu. Ada permasalahan di dalam perilaku anak negatif. Nomor Mm. satu yang perlu dicek itu justru sebenarnya adalah relasi antara suami istri loh, relasi papa mamanya. Cek Hmm. lebih dulu relasi papa mamanya dan juga bagaimana atmosfer di dalam keluarga. Kadang-kadang kita kepengen cepat-cepat disiplinin anak. Kalau ada perilaku buruk, pengen disiplinin Hmm. anak. Kepengen Hmm. mengkoreksi perilaku anaknya. Sebelum kita mengkoreksi perilaku anak kita, cek dulu relasi kita dengan pasangan seperti apa. Nah, itu nomor satu. Karena kalau kita tahu ilmu parenting, tahu banyak tentang parenting, tetapi tidak membangun relasi suami dan istri, itu sangat berdampak kepada perilaku anak kita, Hmm. kesehatan emosi anak-anak kita. Nah, Kesehatan saya mau emosi. tanya nih Kak Mika nih, di film itu gimana nih dampak terhadap anak-anaknya? Baru aku mau ngomong. Jadi serunya itu seru sih, aku tidak bukannya mentertawakan Kita kejadian ini ya. Cuma belajar memang ya, belajar. kita belajar di film itu, eh, pas aku nonton itu yang bikin aku jadi sedih banget itu adalah karena mereka kan punya anak nih. Mereka udah menikah, Jadi, udah ya, mereka papa, mama, midlife, punya anak. ya mereka midlife couple lah ya. Jadi anaknya tuh udah usia remaja, 15 16 lah ya. Nah, di awal-awal ketika terjadi kehebohan, orang tuanya konflik dan sebagainya, anak itu tuh diem. Jadi kita tuh lihatnya dia diem, dia nangis, itu ya masuk kamar, dia lihat Hmm, mamanya disakiti, dipukul sama papanya, dia cuma nangis masuk kamar, atau mamanya kadang-kadang nggak izinin dia untuk lihat atau disuruh masuk. Tapi kan dia denger ya, dia denger semua gitu ya. Nah, pokoknya drama dia menyaksikan tuh semua drama-drama itu. Nah, lalu dampaknya itu mulai terlihat sekitar 2 tahun setelah mereka akhirnya bercerai, terus kejadian. 2 tahun kemudian baru kelihatan tuh Ci, aku baru ya aduh sedih banget ya, jadi kayak refleks apa, aduh ya ampun ternyata dampaknya tuh bukan hanya kepada suami istrinya gitu ya, oke lah mereka saling menyakiti, mereka
berpisah, tapi yang menanggung dampak yang cukup berat itu juga anaknya ternyata. Jadi anaknya tadinya anak baik-baik gitu ya, nilai sekolahnya bagus, nilai sekolahnya turun, lalu jadi beranteman sama temennya di sekolah. Terus juga dia perilakunya ya, mulai ya, betul, perilakunya ya, mencuri gitu ya, mencuri, rekomendasinya. Jadi oke. orang tua dipanggil lah ke sekolah, nih anaknya berantem begini-begini gitu. Dan saya jadi menangkap ya, jadi ya karena konflik ini kan antara orang tua, tapi anak juga kan kadang-kadang mungkin dibully sama temennya, dengar cerita-cerita gitu kan, jadi beban mental juga ya buat dia ya. Itu sih yang Betul. jadi aku tuh merasa ini tuh penting ya untuk kita sebagai orang tua tuh sadar gitu loh, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dalam itu, dampaknya itu akan dirasakan sama anak-anak kita tuh sih. Kalau Betul, yang betul, betul. Eh, perilaku buruk ya, perilaku perilaku buruk buruk. anak. Sebenarnya kan perilaku buruk anak itu adalah manifestasi dari kondisi hati anak itu sebenarnya. Coba bayangin seorang anak yang papa mamanya bertengkar ataupun berselingkuh ataupun bercerai, pasti sedih sekali. Kemudian ada Betul. kemarahan. Dan anak itu nggak tahu bagaimana mengatasi kesedihan kemarahan, mungkin disimpan, dibungkam, dibungkam. Dan itu nggak bisa kalau nggak ditolong atau tidak diproses, dan akhirnya termanifestasi dalam perilaku-perilaku buruk yang buahnya ya munculnya itu seperti tadi ada Buahnya yang mencuri, kemudian juga ada yang mungkin kenapa? berkelahi, berantem. Berkelahi, iya betul. Mungkin akhirnya ke narkoba, itu kan sebagai Nah, bentuk pengalihan karena bagaimana mengatasi perasaan sedih dan kemarahan yang tersimpan, yang mendalam, yang diakibatkan dia melihat relasi orang tuanya nggak sehat gitu. Kemudian dia mungkin mencari ada kecanduan-kecanduan yang lain, dan sebenarnya kalau kita membahas kecanduan atau addiction itu adalah salah satu mekanisme dari seseorang yang berusaha mengatasi kesedihan, kemarahannya yang mendalam, atau ada emosional need yang tidak terpenuhi, lalu nggak tahu bagaimana cara mengatasinya secara sehat, dan dia melakukan pengalihan, dan akhirnya dan berulang-ulang dilakukan hal itu berulang-ulang dilakukan. Karena saat melakukan pengalihan dia lega sesaat, kemudian dia stres lagi, dia lakukan lagi dengan cara yang sama, dan akhirnya dia menjadi ada keterikatan atau kecanduan. Iya, kadangkala kita berusaha untuk ngeberesin kecanduannya. Padahal sebenarnya yang kita perlu tolong adalah bagaimana di hatinya, kemarahannya, lukanya. Itu efek, kemarahan dan luka ya. betul, benar. Itu efeknya. Lalu berikutnya, itu kan efek pada emosi. Efek pada emosi yang berpengaruh pada perilaku. Kemudian kan ada efek juga terhadap cara pandang. Cara pandang ini penting banget loh. Cara pandang itu yang akan dibawa sampai anak itu dewasa. Cara pandang itu macam-macam. Cara pandang terhadap dirinya. Cara pandang terhadap dirinya. Kan dia jadi minder. Dia jadi minder. Ya, betul. Seperti tadi, wah saya besar, walaupun mama baik dengan saya, tapi saya tidak punya papa. Si siapa tuh? Si prianya ya? Suaminya ya. Ya, si prianya ia besar tanpa papa. Seorang anak, salah satunya kan dia jadi merasa ada yang hilang, yang kurang dari dalam dirinya. Ya, jadi dia, wah saya nggak seperti anak yang lain. Nah, itu ada keminderan di dalam dirinya karena besar dengan kehilangan salah satu orang tuanya. Ya, betul. Kemudian juga kalau seandainya orang tua bertengkar, tanpa sadar anak juga dia berpikir, ada pemikiran, apakah karena saya? Apakah karena salah saya? Itu benar, Ci. Itu jadi memang yang aku temui ya, banyak yang menyalahkan diri sendiri gitu ya. Diri sendiri, benar kan? Mama mereka mungkin nggak pada usia tertentu kan nggak ngerti ya apa itu perselingkuhan atau itu apa nggak. Tapi kan yang dia lihat kan drama. Yang diterima anak itu adalah apakah mereka bertengkar karena saya? Bisa mungkin karena saya, mungkin karena saya, iya. Nah, kalau itu kalau saja saya lebih baik, kalau saja saya lebih ini, lebih itu, akhirnya waduh. Itu kan mempengaruhi cara pandang terhadap dirinya menjadi lebih negatif ya, menjadi negatif, oh ini salah saya. Terus kenapa saya tidak bisa menyelamatkan
pernikahan orang tua. Kenapa saya Iya, tidak iya. bisa membuat papa dan mama bahagia? Itu Kenapa itu nggak bisa tetap bareng? ya Am I not betul. enough? Am I not enough to make them Ya, stay together gitu kali ya? benar, Kayak benar, gitu. benar, benar, benar. Lalu Aku jadi anak sedih. itu anak itu juga akan membandingkan dengan eh, keluarga teman-teman lainnya. Kan dia Hmm. jadi minder, wah keluarga saya ternyata buruk Iya, ya, iya, keluarga saya iya buruk, betul. kenapa nggak seperti yang lain? Itu kan jadi melihat dirinya tuh not good enough, tidak sebaik yang lain. Itu cara pandang terhadap diri sendiri, terhadap keluarga. Lalu juga membentuk cara pandang terhadap eh, Tuhan juga loh, kok Tuhan nggak tolong keluarga kami? Tuhan sayang nggak sama keluarga kami? Nah, Iya, iya, itu betul, betul, betul. ya. Lalu cara Jadi itu pandang, pola itu berulang-ulang kalau tidak kita mungkin kalau kita nggak putus dengan belajar skill-skillnya itu terulang-ulang terus ya Cia. Jadi betul, ayah yang betul. rendah Mm, harga diri rendah melakukan ini menyebabkan anaknya juga harga diri rendah nanti bisa ya, terulang. betul. Waduh. Termasuk Jadi cara penting pandang sekali ya untuk terhadap, belajar ya. betul. Termasuk cara pandang terhadap pernikahan loh, mempengaruhi. Mm-mm. Jadi, Pasti, oh, buat apa pasti. menikah? Karena kan Mm. ujung-ujungnya bercerai. Buat apa menikah? Karena akan menderita. Buat apa menikah? Karena toh nanti akhirnya kayak papa dan mama. Jadi, cara pandang Mm-mm. pernikahan terhadap pernikahannya itu dipengaruhi bagaimana relasi papa mamanya. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana nanti, makanya kan ada banyak yang akhirnya trauma untuk menikah. Nggak mau Iya, menikah. betul, betul, betul. Ya, Iya. menunda-nunda. Ataupun nanti mencari pasangan, cari yang perfect dulu. Berjaga-jaga Mm. supaya nanti pernikahan saya ini tidak seperti papa dan mama. Mm, 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 Itu mm, itu mm, itu mm. itu mempengaruhi. Jadi istilahnya apa ya? Kalau kita eh, mm, papa dan mama atau suami dan istri, bagaimana relasi kita itu sangat mempengaruhi anak-anak kita dan Wow, berikutnya anak-anak kita dan berikutnya itu dan yang generasi berikutnya. generasi berikutnya. Jadi nggak Iya, hanya jadi bukan aduh kalau mau ngomong gitu ya hanya kesenangan sesaat tapi yang rusak itu lihatlah gitu ya. Ada anak betul. dan generasi berikutnya. Why not kita Betul, betul. beresin dengan sebelum menikah kita selesaikan, kita pulihkan diri lalu juga sepanjang pernikahan Belajar. juga kita belajar terus upgrade gitu ya, terus upgrade Mm-mm. dan iya demi generasi mendatang sebenarnya. Iya sih Betul. kalau dengar yang muter-muter kayak gitu kan bingung ya Cik, gimana mutusnya gitu ya, gimana cara mutusin pola seperti ini gitu kan, karena Mm-mm, bisa mm-mm. berulang-ulang terus kalau nggak punya kesadaran. Berarti kita kalau contoh-contoh misalnya kita adalah anak dari let's say sekarang ini dengan IG live ini jadi sadar oh dulu papa mamaku begitu, aku sekarang belum nikah nih misalnya belum nikah apa yang harus aku lakukan gitu. Aku harus Hmm, bagaimana. oke. Atau kalau misalnya, wah, eh, let's say lah ya, saya ini korban dari, bukan korban. No, no, no. Saya ini adalah anak di mana papa dan mama berselingkuh gitu ya. Hmm, hmm, Eh, atau bercerai. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pasti sebenarnya akui bahwa kita sebagai seorang anak, kita terluka hmm, hmm, melihat relasi papa dan mama. Kita terluka dari bagaimana papa dan mama mungkin berpisah, bercerai, akui bahwa kita memiliki keterlukaan. hmm, Lalu hmm, kita memproses emosi-emosi yang kita alami, yang hmm, kita yang apa namanya ada di hati kita sesuai dengan apa yang kita alami, misalnya kemarahan kah, kesedihan kah, ketakutan, kita akui di hadapan Tuhan, atau hmm, carilah konselor, atau carilah teman yang hmm, bisa dipercaya untuk berbagi, untuk hmm, memproses hmm, emosi-emosi yang menumpuk karena kita terluka dengan papa dan mama. Itu penting banget ya, hmm, nggak boleh hmm. ditendam, nggak boleh diabaikan, nggak boleh dianggap ya sudahlah, anggap aja tidak terjadi, dan Iya, tidak boleh iya, iya. dilupakan. Itu perlu di istilahnya tuh dealing with it ya, Deal with perlu it. di Hmm. ya deal with it Dihadapi, ya, dihadapi dihadapi, ya. benar, benar. Kemudian setelah itu kita perlu mengampuni orang tua yang memang dari perilaku mereka kita terluka. Itu Betul. wajib banget mengampuni. Ngomongnya sih Iya, iya, gampang, iya. tapi saya tahu itu sulit.
mengampuni itu bukan berarti membenarkan perilaku orang tua. Mengampuni bukan berarti membenarkan perilaku yang salah itu. Tapi mengampuni itu adalah mencegah supaya hati kita tuh istilahnya supaya hati kita pulih dan mencegah untuk kita hidup di dalam kepahitan sepanjang hidup. Karena mencegah untuk kita hidup di dalam luka. Karena gini, kalau kita hidup di dalam luka, tidak melepaskan pengampunan kepada orang tua, ini tadi, luka kepada orang tua, itu akan kita proyeksikan kepada pasangan kita. Dan juga tanpa sadar, kita bisa proyeksikan kepada anak-anak kita loh dari luka itu. Jadi ada istilah, orang yang terluka, dia akan melukai orang lain, tapi tanpa sadar. Yes, kalau kita dipulihkan, hidup kita akan menjadi berkat dan memulihkan orang lain. Sehingga mengampuni itu bukan mengubah masa lalu, mengampuni bukan membenarkan perilaku-perilaku yang salah, tetapi mengampuni itu adalah mengubah masa depan kita dan menghindari kita untuk dibelenggu oleh luka masa lalu. Itu penting mengampuni. Setelah mengampuni, kita perlu check up juga, adakah cara berpikir, pola-pola pikir yang terdistorsi, yang menjadi negatif akibat pengalaman-pengalaman yang kita alami, yaitu cara pandang terhadap diri sendiri, yang negatif, yang menjadi buruk. Itu perlu loh mengubah paradigma, gitu, mengubah paradigma pembaharuan pikiran, supaya cara pandang terhadap diri kita bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan kata orang lain, bukan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil sendiri, berdasarkan pengalaman yang kita lihat, tetapi cara memandang diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Lalu cara pandang terhadap Tuhan, cara pandang terhadap keluarga, kita juga perlu memiliki cara pandang yang benar terhadap keluarga. Bahwa Tuhan mempersatukan keluarga itu adalah sebenarnya Tuhan untuk membentuk suami dan istri semakin bertumbuh, memiliki karakter Kristus, menjadi seperti Kristus. Bukan pernikahan itu untuk kebahagiaan, untuk mengisi tangki emosi yang defisit. Ini kan cara pandang yang kurang tepat ya. Ya, atau pernikahan untuk mencari kebahagiaan. Nah, sebenarnya pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang Tuhan buat untuk kita sama-sama dibentuk dan berkolaborasi menjadi tim untuk melayani orang lain, melayani Tuhan. Nah, di situ juga kita akan diproses. Itu adalah sekolah buat kita juga di pernikahan. Ini kan cara pandang terhadap pernikahan. Lalu juga cara pandang terhadap situasi dan kehidupan yang sempat terdistorsi karena pengalaman pola asuh. Dan yang berikutnya adalah perilaku kita. Itu juga kalau kita punya perilaku kebiasaan-kebiasaan yang negatif, mungkin karena kita pernah terluka, lalu cara pelarian, cara mengatasi luka, atau kita ada pelarian, mudah negatif, mudah curiga, itu juga perlu diubah loh, dilatih. Dan untuk mengubah itu, memperbaharui itu, jangan lupa teruslah belajar. Kan perlu loh skill-skill menjalani keluarga. Kalau kita nggak belajar, kita akan mengulang cara yang sama. Karena kan itu yang kita lihat setiap hari, 24 jam. Cara papa ngomong, cara mama ngomong, cara bertengkar, bertahun-tahun. Cara bertengkar, cara komunikasi yang kita bawa, terekam, lalu kita ulang di pernikahan kita. Makanya perlu belajar dan melatih diri. Karena kalau enggak, kita mengulang yang sama, anak kita juga akan mengulang yang sama. Dan terus menerus, kan kita mata rantai dari lingkaran generasi. Iya. Nah, inilah. Itu yang dibilang the vicious cycle ya, lingkaran setan, nggak kelar-kelar, nggak berubah-berubah ya. Tapi tadi aku nangkep nih, Ci. Jadi selain skill, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Tuhan dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam memulihkan luka emosi, kita memang mungkin belajar ya, memulihkan trauma dan sebagainya, tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa tangan Tuhan itu kita nggak bisa anggap nggak ada gitu. Pasti itu harus ada campur tangan Tuhan dalam pemulihan kita gitu ya. Itu yang supernatural side. Dan itu penting banget karena yang memulihkan itu sebenarnya adalah Tuhan loh. Dan Tuhan itu memulihkan bisa memakai pengetahuan, bisa memakai orang lain.
bisa juga melalui pengalaman-pengalaman yang nggak enak membuat kita tersadar untuk kita tuh berproses loh. Betul, Dan betul. ya untuk kita berproses dan bertumbuh. Jadi Wah, ada bagian Tuhan dan juga ada bagian kita. Mungkin ini yang saya jangan mau sampaikan. iya, jangan diabaikan gitu ya. Campur tangan Tuhan itu memang harus selalu ada dalam kehidupan keluarga, baik pernikahan dan dalam sama anak kita gitu ya. Oke, kita kayaknya waktunya sudah habis nih, Ci. Ada closing Wow, statement nggak? Nggak kerasa ini 1 jam sudah udah 1 jam selesai. ya. Iya, Oke, udah. oke, serius? Ada closing Udah statement selesai. nggak, Ci? Oh, oke, 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 oke. Nah, mungkin closing statement-nya itu adalah pernikahan itu adalah komitmen bersama. Kemudian kita perlu membangun benteng pernikahan untuk menjadi keluarga yang kuat. Dan kebersamaan, keharmonisan, segala bentuk kerja keras dalam pernikahan perlu melibatkan Tuhan untuk hadir, mengisi, bahkan memimpin rumah tangga kita. Nah, ada satu kalimat terakhir, selingkuh bukan solusi, tetapi sebuah jalan keluar yang sebenarnya beresiko membuat keluarga menjadi hancur. Itu kita Ya, perlu waspadai. waspadai teman-teman, dan kita terus cek diri kita dan terus libatkan Tuhan untuk membantu kita pulih dari luka-luka emosi kita. Nah, juga kalau aku boleh tambahin nih, Ci ya, mungkin kita kan melihat, aduh pernikahan kita kok kayaknya diambang gitu ya, ada red light, ada lampu orange, lampu merah gitu ya. Nah kan kadang-kadang kita nggak bisa nih ya menyelesaikannya sendiri, aduh dengan pasangan juga nggak bisa. Nah, kita boleh untuk datang dan minta bantuan sama konselor pernikahan. Ya, benar ya, Betul, Ci ya? Jadi betul, sangat, betul. sangat disarankan, sangat dihimbau teman-teman yang papa mama, teman-teman, bapak ibu, kalau ada bapak ibu membutuhkan bantuan dalam pernikahan bapak ibu, jangan malu, jangan segan, jangan sungkan, jangan takut. Datanglah ke konselor pernikahan. Betul, betul. Konseling Jangan pernikahan yang sendirian. baik. Ya, Betul. jangan, memang kita nggak bisa sendirian gitu ya. Kalau ini suatu hal yang sudah lama terjadi dalam diri kita, kita butuh bantuan gitu ya untuk memprosesnya. Juga kalau Cari anak-anak, komunitas. Cari komunitas nah juga ya. kalau anak-anak mungkin bapak ibu mungkin ada anak-anak yang mengalami dampak dari selingkuhan, perceraian, anak-anak pun boleh diajak untuk dibawa ke konseling anak Betul. gitu, supaya anak ini bisa belajar untuk menyelesaikan, untuk menghadapi perasaan-perasaan dia gitu ya. Jadi di kita tuh ada Victory Counseling ya teman-teman, kalau misalnya membutuhkan konseling pernikahan, konseling anak ya, konseling pribadi sekalipun boleh hubungi Victory Counseling ya, dan daftar. Lalu untuk belajar skill ya, belajar skill, terutama kita nih sebagai wanita, kita dulu deh yang belajar skill ya, kita boleh dimuridkan dong ya. Untuk wanita bisa pemuritan ya, pemuritan Iya, Virtuous Women pemuritan penting. Discipleship. Yang pria juga ada Discipleship. loh. Oh ada ya Ci ya Restored sekarang. Life. Ya, Restored Restored Life. Life. Jadi ada Virtuous Woman sama Restored Life. Kalau papa mama, tadi kan kita udah belajar nih ya skill ini banyak banget. Di mana saya bisa belajar? Di pemuritan pria dan pemuritan wanita ya. Boleh cek-cek IG-nya Cili, kasih lengkap informasinya gitu. Iya ya. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Itu yang selalu kita bilangnya, jangan pernah berhenti belajar. Mungkin kita bukan orang tua yang sempurna, tapi kita terus belajar supaya kita bisa menjadi lebih baik. Oke, thank you Thank you, Ci buat Kamika. waktunya. Ini Thank you semuanya. nanti kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang lain ya, teman-teman. Sampai ketemu, selamat malam. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.